Jadi gini, kalau kita mensederhanakan kondisi politik pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, kalau saya lihat memang Pak Prabowo itu di antara dua kelompok ya. Pertama kelompok yang pro dengan perubahan, yang kedua adalah pro status quo. Pro status quo tentu tidak bisa lepas dari kepemimpinan pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun sebelumnya. Kalau pro perubahan, yang tentunya ingin bagaimana Pak Prabowo itu melakukan langkah-langkah supaya bisa melakukan perbaikan-perbaikan ya, yang menganggap yang selama ini negara kita sudah rusak dalam segala sendi. Nah, menariknya di sini, di satu sisi masyarakat yang pro perubahan melihat Pak Prabowo ini kok seperti yang Mas bilang tadi kan, kok lambat, kok tidak seperti ini, kok seperti letoy berhadapan dengan oligarki, kok seperti ini kan. Tapi di satu sisi jangan salah, Pak Prabowo juga merasakan hal yang sebaliknya. Saya sudah melakukan MBG, saya sudah hapuskan utang, saya sudah amankan haji, saya bukan sertifikat halal, saya bangun perumahan, kan dilakukan banyak hal, sudah swasembada pangan. Kok saya masih salah terus? Nah, di sini kalau saya melihat gini, ada analogi sederhananya Mas yang saya lihat. Ibarat kita berada dalam sebuah kapal besar bernama Indonesia, Pak Prabowo itu nakodanya, terjadi sebuah kebakaran di mesin misalnya. Dan kebakaran ini disebabkan oleh sabotase. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Kita memadamkan api kebakaran, kerusakan pada kapal, atau kita mencari siapa pelakunya? Ini menurut saya analogi yang sederhana ya. Tentu kalau saya melihat Pak Prabowo itu adalah lebih bagus, kita amankan dulu kapal. Kita padamkan apinya dulu. Kita perbaiki mesinnya dulu. Baru kita mencari siapa yang melakukan kerusakan-kerusakan terhadap kapal ini. Nah, kalau saya lihat seperti itu. Contoh sekarang. Kita masih tergantung dengan impor pangan. Kita masih tergantung dengan impor minyak. Kita 800.000 barel loh. Beras kita, bawang kita, gula kita itu masih tergantung pada impor. Ya, PLTU kita masih dikuasai oleh asing. Tambang-tambang kita belum maksimal kita kelola. Nah, stunting kita masih tinggi. Pengangguran kita masih banyak. Belum lagi masalah-masalah sosial lainnya yang itu sangat mengancam ketahanan nasional kita ke depan. Apalagi kalau belum kita berbicara tentang energi ya. Nah, saya lihat Pak Prabowo fokus dulu memperkokoh. Seperti contoh, yang paling fundamental dari masyarakat itu adalah ketahanan pangan, perut. Bagaimana mengamankan perut dulu? Karena jangan sempat masyarakat itu lapar. Kalau masyarakat itu lapar, itu akan mudah untuk diprovokasi dan dihasut untuk melakukan kerusuhan sosial. Makanya beliau, saya lihat dengan program ketahanan pangannya, dibikin pula badan pangan, dengan program MBG-nya, sekarang sudah hampir 2.000 titik, yang bertahap lah. Ya, dan sehingga bisa masyarakat yang biasanya susah makan, masyarakat sekarang sudah bisa terpenuhi. Nah, saya melihat seperti itu.